bahwa iman itu didefinisikan secara bahasa dengan tasdiq, yaitu membenarkan. Nah, jadi iman secara bahasa adalah at-tasdiqu, yaitu membenarkan. Sedangkan secara syara, maka para ulama telah menjelaskan bahwa iman itu artinya beriman kepada Allah dan juga beriman terhadap segala sesuatu yang datang dari Allah, membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenarkan Nabi Muhammad, semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita bahwa kita hadir dalam majelis ilmu ini semata-mata untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa fussiral imanu bit-tasdiqi wa nutqu fihi al-khulfu bit-tahqiqi faqila syartun kal amal wa qila bal syatrun wal islam asyrahanna bil amal. Wa fussira lan den tafsiraken apa al imanu iman bitasdiqi kelawan beneraken tasdiq, wa nutqulan utawi ngucapaken syahadat loro fihi ing dalem iman iku al khulfu ana perbedaan pendapat bitahqiqi kelawan tahqiq, kelawan nyataaken. Faqila mongko den ucapaken iku syartun syarat kal amali kaya amal. Waqila lan den ucapaken balik utawi nutku iku syatrun setengah sangka iman. Wal islam lan ing islam isyrahanna jelasna sapa sira, jelasna temen sapa sira bila amal kelawan amal. Hadirin hadirat rahimakumullah, pembahasan pada pagi hari ini adalah terkait dengan masalah pengertian iman dan tentang kedudukan mengucapkan dua kalimat syahadat. Al-Muallif Asy-Syaikh Ibrahim Al-Laqani menjelaskan bahwa iman itu didefinisikan secara bahasa dengan tasdiq, yaitu membenarkan. Nah, jadi iman secara bahasa adalah at-tasdiqu, yaitu membenarkan. Sedangkan secara syara, maka para ulama telah menjelaskan bahwa iman itu artinya beriman kepada Allah dan juga beriman terhadap segala sesuatu yang datang dari Allah, membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenarkan Nabi Muhammad, semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan meyakini setiap sesuatu yang datang dari Rasulullah dan yang telah diketahui dalam agama secara darurah, secara pasti, yang diketahui oleh semuanya umat Islam, baik ulamanya maupun awamnya. Itulah pengertian daripada iman secara syara. Jadi iman itu adalah membenarkan secara lebih singkat dan padat dikatakan bahwa iman itu membenarkan semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membenarkannya, tidak mendustakannya.
Itulah yang disebut dengan keimanan. Nah, sedangkan mengucapkan dua kalimat syahadat, maka mu'allif di sini mengatakan fihil khulfu bitahqiq. Di sini menimbulkan dua pemahaman yang salah satu pemahamannya itu menjadi kontroversial. Jika dipahami bahwa an-nutqu, mengucapkan dua kalimat syahadat, setelah seseorang itu baligh, itu ada perselisihan pendapat di antara para ulama mazhab, maka itu memang seperti itu. Nah, bahwa kita mengatakan para ulama Malikiyah, para ulama dalam mazhab Maliki, mereka mengatakan bahwa jika seseorang muslim dia telah baligh, seseorang muslim dia sudah baligh, muslim bukan kafir. Nah, dia seorang muslim, dia telah baligh. Misalnya dia lahir dari keluarga yang muslimah, bapaknya muslim, ibunya muslimah, maka dia muslim. Nah, ketika seorang anaknya berarti hukumnya sebagai apa? Muslim. Kemudian dia masuk pada kebalighan, artinya dia menjadi baligh. Maka para ulama Malikiyah mengatakan wajib baginya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat satu kali seumur hidup di luar sholat. Di luar sholat dia wajib untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, bukan sebagai syarat untuk masuk ke dalam agama Islam, tetapi sebagai sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Jadi begitu dia menginjak baligh, maka dia wajib mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah satu kali saja dalam seumur hidup dia. Tetapi para ulama dalam mazhab lain yang tiga, Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, itu berpendapat dengan pendapat yang berbeda dengan Malikiyah. Mereka mengatakan bahwa seorang muslim ketika dia sudah baligh, dia tidak wajib untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Sebagai kewajiban tidak. Apalagi untuk masuk Islam, tidak. Tetapi seorang muslim menurut tiga mazhab ini wajib untuk mengucapkan dua kalimat syahadat ketika atau setiap kali dia melaksanakan sholat. Karena dalam sholat ada salah satu rukunnya membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir ini rukunun min arkanis sholat, salah satu rukun sholat. Dan di antara bacaan tasyahud akhir itu yang paling akhir adalah membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bacaan tasyahud akhir, yang bagian akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah, sampai kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena membaca tasyahud akhir yang di dalamnya ada mengucapkan dua kalimat syahadat, ini adalah salah satu rukun dari rukun-rukun salat menurut tiga mazhab, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali, maka mereka tidak mewajibkan umat Islam untuk mengucapkan dua kalimat syahadat di luar salat, sebagaimana dalam mazhab Maliki. Kalau dalam mazhab Maliki, membaca tasyahud akhir itu bukan rukun salat. Menurut mereka bukan rukun salat.
Apabila ada seseorang itu sholat, setelah dia bangun dari sujud yang kedua pada rakaat terakhir, kemudian dia diam sejenak. Dia diam sejenak, tidak membaca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah seterusnya. Dia enggak membaca, dia diam saja. Kemudian setelah itu dia mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Maka itu menurut mazhab Maliki sholatnya sah. Karena menurut mereka membaca tasyahud akhir itu bukan rukun sholat. Nah, berbeda dengan mazhab Syafi'i yang biasa kita anut sehari-hari. Nah, membaca tasyahud akhir adalah rukun sholat. Apabila kita melakukan sholat, kemudian kita nggak membaca tasyahud akhir, maka sholatnya nggak akan sah. Karena itulah maka tiga mazhab itu mengatakan bahwa membaca dua kalimat syahadat bagi seorang muslim wajib dilakukan di setiap kali dia sholat dan tidak diwajibkan di luar sholat. Sedangkan mazhab Maliki mengatakan membaca dua kalimat syahadat wajib dilakukan oleh setiap muslim setelah dia balik satu kali seumur hidupnya, satu kali seumur hidupnya, dan tidak diwajibkan untuk dibaca di setiap kali sholat. Ini khilaf yang terjadi di antara para ulama tentang an-nutqu, tentang membaca dua kalimat syahadat. Nah, bagi siapa? Bagi seorang muslim, bukan bagi orang kafir. Nah, bagi orang kafir, maka membaca dua kalimat syahadat ini adalah syarat untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena an-nutqu bisyahadatain adalah babul Islam. Dia adalah pintu Islam. Orang kafir yang hendak masuk ke dalam agama Islam, maka harus melalui pintu ini, yaitu pintu mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak cukup seseorang masuk Islam dengan sekedar meyakini dalam hati. Tidak cukup sekedar meyakini bahwasanya Allah itu ada, Allah tidak serupa dengan makhluknya, meyakini bahwa Muhammad Rasulullah, dalam hatinya meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dalam hatinya meyakini, membenarkan itu, tetapi dia tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka orang ini tidak bisa dihukumi sebagai seorang muslim selama dia mampu untuk mengucapkannya. Kecuali apabila dia tidak mampu untuk mengucapkannya, misalnya dia orang yang bisu, dia tidak bisa mengucapkannya, maka itu adalah dikecualikan. Yang kita bicarakan itu adalah orang yang dia bisa bicara, dia mampu untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian orang ini kafir ingin masuk ke dalam agama Islam, maka syarat agar dia disebut sebagai seorang muslim, dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisannya. Tidak cukup dengan membenarkan dalam hati saja, tetapi harus mengucapkannya dengan lisannya. An-nutqu bisyahadatain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh ditambah, dan itu yang afdal, dengan kata asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi jika tidak ditambah dengan kata asyhadu, misalnya dengan hanya dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itu sudah mencukupi. Maka itu sudah mencukupi untuk masuk ke dalam agama Islam. Hanya saja para ulama mengatakan al-afdal, yang lebih utama, dia menyertakan lafaz asyhadu. Karena kata asyhadu dalam bahasa Arab itu mencakup tiga makna, memiliki tiga makna sekaligus.
Ketika seseorang mengatakan asyhadu, maka maknanya a'lamu, saya mengetahui. Wa a'taqidu, dan saya meyakini. Wa a'tarifu, dan saya mengakui dengan lisan. Itu makna asyhadu. Karena itu menggunakan lafaz asyhadu ini lebih utama daripada tidak menggunakannya. Hanya saja jika seseorang tidak menggunakannya dengan dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Islamnya telah sah. Atau seseorang juga boleh untuk menggantinya dengan lafaz yang lain yang semakna dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Misalnya dia menggantinya dengan lafaz la khaliqa illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah dia ganti dengan la khaliqa illallah. Maka itu juga mencukupi. Kenapa? Karena maknanya sama. La ilaha illallah maknahu la khaliqa illallah. Artinya sama. Karena sebagian ulama seperti Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari, beliau memaknai la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah. Artinya maknanya sama. Sebagian ulama yang lain mengatakan maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. La ilaha illallah artinya tidak ada yang disembah dengan hak selain hanya Allah. Menurut sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain mengartikan memaknai la ilaha illallah ay la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada yang mengadakan sesuatu dari tiada menjadi ada selain hanya Allah. Itu makna la ilaha illallah. Karena itulah kalau seseorang kafir dia mau masuk ke dalam agama Islam, kemudian syahadat pertama yang dia baca itu la khaliqa illallah, bukan la ilaha illallah, maka itu sudah mencukupi, sah Islamnya dengan bacaannya itu, dengan ucapannya itu. Atau misalnya diganti dengan la rabba illallah. La rabba illallah, maka Islamnya juga sudah sah dengan ucapannya tersebut, karena makna dari ketiganya la ilaha illallah, la khaliqa illallah, la rabba illallah, itu maknanya itu sama, satu maknanya, sehingga mencukupi dengan salah satu dari lafaz tersebut. Kemudian apabila seseorang tidak mampu untuk mengucapkan Muhammad bilha, Muhammad, dia tidak bisa membacanya, dia hanya bisa mengucapkan misalnya dengan lafaz mukammad, haknya menjadi kaf. Sebagian orang Jawa nggak bisa dia mengucapkannya, dia mengatakan Nabi Muhammad pakai kaf, padahal nama Nabi kita bukan Muhammad tapi Muhammad pakai ha. Atau sebagian mengatakannya Muhammad pakai kha. Atau sebagian orang nggak bisa pakai ha, dia membacanya Muhammad pakai ha. Karena tulisannya dalam bahasa Indonesia, dalam Latin, huruf Latin pakai ha, kemudian dia mengatakan Nabi Muhammad. Disuruh Muhammad, 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 tetap begitu saja, nggak bisa-bisa, maka dia boleh menggantinya. Kalaupun bisa pun dia bisa menggantinya dengan menggunakan kunyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abul Qasim. Misalnya dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Abul Qasim Rasulullah. Boleh. Karena ketika disebut Abul Qasim, maka yang dikehendaki adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh orang kafir yang mau masuk Islam
mengucapkannya seperti itu. La ilaha illallah Abul Qasim Rasulullah. Diperbolehkan dan sah Islamnya. Bahkan apabila seseorang menggunakan terjemahannya dalam bahasa yang dia bisa, misalnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat bukan dengan bahasa Arab, tetapi dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Inggris, maka dia bisa untuk ucapannya terhadap 2 kalimat syahadat dengan bahasa lain yang merupakan terjemahannya, itu bisa memasukkan dia ke dalam agama Islam. Misalnya dia mengatakan, aku mengetahui, aku meyakini, dan aku mengakui dengan lisan bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak selain hanya Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka itu sudah mencukupi untuk masuk ke dalam agama Islam bagi orang kafir. Atau misalnya menggunakan bahasa Jawa, dia mengatakan misalnya dalam bahasa Jawa, mboten wonten ingkang dipun sembah kelawan hak kejawi namung Gusti Allah. Nabi Muhammad niku utusanipun Allah. Dia mengatakan begitu. Maka itu juga sudah mencukupi untuk masuk ke dalam agama Islam. Atau bahasa-bahasa yang lainnya yang dimampui oleh orang tersebut, maka itu juga sudah mencukupi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini mengucapkan 2 kalimat syahadat bagi orang kafir untuk masuk ke dalam agama Islam, jika dia mampu untuk mengucapkannya, itu adalah syarat dari keimanan. Syarat untuk dikatakan orang kafir kemudian menjadi seorang muslim. Di sini tidak ada khilaf. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang masalah ini. Karena qaulul mu'allif di sini bisa dipahami seolah-olah ada khilaf. Seolah-olah ada khilaf di antara para ulama tentang hukum orang kafir masuk ke dalam agama Islam. Seolah-olah ada yang mengatakan boleh hanya dengan tasdik dalam hati tanpa mengucapkan dengan lisan. Seolah-olah seperti itu. Dan memang banyak orang yang memahaminya begitu. Karena zahir dari qaulul muallif di sini itu kayak begitu. Dikatakan wa nutqu fihil khulfu bitahqiqi, ditambah lagi keterangan di bawahnya faqila syartun kal amal. Qila, dikatakan qila. Seakan-akan yang mengatakan bahwa mengucapkan 2 kalimat syahadat bagi orang kafir yang akan masuk ke dalam agama Islam, padahal dia mampu mengucapkannya, menurut pendapat yang lemah itu adalah syarat untuk masuk ke dalam agama Islam. Seolah-olah pemahamannya begitu. Kenapa? Karena di situ menggunakan kata qila. Itu namanya sighah litamrid, yang menunjukkan seakan-akan pendapatnya adalah pendapat yang lemah. Ada 2 pendapat. Yang satu mengatakan bahwa mengucapkan 2 kalimat syahadat bagi orang kafir yang akan masuk Islam itu adalah syarat untuk masuk ke dalam Islam, syarat sah untuk dia disebut sebagai muslim, untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan pendapat yang kedua mengatakan itu bukan syarat untuk masuk ke dalam agama Islam, cukup dengan tasdik saja. Seakan-akan ada 2 pendapat ini, dan yang dikuatkan oleh mu'allif yang mengatakan bahwa itu bukan syarat. Seakan-akan seperti itu. Tetapi yang sebenarnya yang berdasarkan dalil nas dari syara' dan juga berdasarkan pendapat yang mu'tamad dari para ulama yang sebagaimana dikutip oleh para ulama, itu tidak demikian.
Yang benar adalah bahwa perselisihan di antara para ulama tentang mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah bagi seorang muslim. Bagi seorang muslim mengucapkan 2 kalimat syahadat itu kapan wajibnya? Sebagian ulama mengatakan, seperti Malikiyah tadi mengatakan, wajib mengucapkan sekali seumur hidup setelah dia balik. Sebagian ulama mengatakan nggak wajib. Dia wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat setiap kali sholat. Disinilah yang ada khilaf. Khilaf yang mu'tabar, khilaf yang memang terjadi di antara para ulama. Tetapi bahwa orang kafir, bukan orang Islam, orang kafir untuk kemudian masuk ke dalam agama Islam disyaratkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat agar dia dihukumi seorang muslim, tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf di antara para ulama. Satu pendapat para ulama, ada ijma' tentang masalah itu, karena dasarnya adalah hadis mutawatir. Dasarnya adalah hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh sampai 15 sahabat utama, sahabat pilihan. Termasuk diantaranya adalah mereka al-asyarah al-mubasysyarun bil jannah. Di antara 10 itu. Di antara 15 itu. Yang 10 adalah al-asyarah al-asyarah al-mubasysyarun bil jannah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah." Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu, sampai mereka bersyahadat. Artinya sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, maka di sini sangat jelas dalam hadis mutawatir ini, dari sisi kesabitannya tidak diragukan karena dia mutawatir, dan dari sisi syarak atau dari sisi matannya itu juga tidak ada masalah karena tidak sama sekali bertentangan dengan ayat Al-Quran atau dengan hadis yang lain. Bahwa seseorang yang masuk ke dalam agama Islam, orang kafir yang masuk ke dalam agama Islam, maka dia wajib untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak cukup hanya membenarkan dalam hati, hanya sekedar dalam hatinya saya, dalam hatinya nggak dia ucapkan, dia dalam hatinya saya membenarkan bahwa Muhammad itu Rasulullah. Saya meyakini bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak selain hanya Allah, dan bahwa Muhammad itu Rasulullah. Hanya dalam hatinya saja, dia tidak melafalkannya dengan lisan. Itu tidak cukup yang seperti itu. Ini bil ijma', berdasarkan ijma' dari para ulama dan berdasarkan nas hadis mutawatir yang tadi telah kita sebutkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang menukil ijma' tentang masalah itu adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Al-Imam An-Nawawi, beliau sendiri dan juga beliau menukil dari Al-Imam Al-Qastalani dalam syarah Sahih Al-Bukhari, mengutip ijma'. Beliau mengatakan ittafaqa. Apa artinya ittafaqa? Artinya sepakat, tidak ada khilaf. Artinya ajma'a, para ulama telah sepakat. Ittafaqa ahlus sunnati minal muhadditsina wal fuqaha'i wal mutakallimin annal mu'mina alladhi yuhkamu bi annahu min ahlil qiblati wa la yukhalladu fin nari la yakunu illa man i'taqada bi qalbihi dinal islami i'tiqadan jaziman khaliyan 'ani syukuki wa nataqa ma'a dzalika bisyahadatain. Fa in qatasara ala ahadihima lam yakun min ahlil qiblati aslan
bal yukhalladu fin nari illa ayyajaza anin nutqi li khalalin fil lisanihi aw li adami tamakkuni minhu li mu'alajatil maniyyati aw li ghairi dzalik fa innahu hina idzan yakunu mu'minan bil i'tiqadi min ghairi lafdhin. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah telah sepakat. Artinya telah ada ijma tentang masalah ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan muhadditsin, ahlul hadis, dari kalangan fuqaha, ahlul fiqhi, dari kalangan mutakallimin, ahlul kalam, semuanya sepakat bahwa seorang mukmin itu dihukumi bahwa dia adalah sebagai seorang mukmin, sebagai ahlul qiblah yang tidak akan diabadikan di neraka. Nah, itu tidak terjadi kecuali apabila dia meyakini dengan hatinya agama Islam, dengan keyakinan yang mantap tanpa ada keraguan, wa nataqa ma'adzalika, dan bersama itu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia dihukumi sebagai muslim. Kalau dia meyakini dalam hati dan kemudian mengucapkannya dengan lisan. Dan beliau menjelaskan apabila iqtasar, apabila dia membatasi pada salah satunya saja, dia misalnya hanya membenarkan dalam hatinya tetapi dia tidak mengucapkannya dengan lisannya, maka dia tetap kafir, yukhalladu finnar, diabadikan di dalam neraka. Demikian juga sebaliknya, orang yang hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat tetapi tidak membenarkannya dalam hatinya, dengan lisannya dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi hatinya mendustakan apa yang diucapkannya. Dalam hatinya mengingkari, mendustakan apa yang diucapkannya. Dia tidak membenarkan bahwa bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak selain hanya Allah. Dia tidak membenarkan bahwa Muhammad itu Rasulullah. Dalam hatinya dia tidak membenarkannya. Maka dia juga bukan muslim. Namanya apa? Munafik. Namanya munafik. Yaitu orang yang yuzhiral Islam, dia memperlihatkan Islam di zahirnya karena dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi yubtinul kufra fi qalbihi, dia menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya karena dia tidak membenarkan apa yang dia ucapkan berupa 2 kalimat syahadat. Maka di sini munafik. Secara zahir kita mengatakan dia muslim, tetapi indallah dia bukan muslim, dia kafir, yukhalladu finnar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Bahwa orang-orang yang munafik maka tempatnya adalah di dasar neraka nanti pada hari kiamat. Jadi dua-duanya itu disyaratkan untuk dikatakan seseorang sebagai muslim. Yang pertama dia harus tasdik, dia harus membenarkan agama Islam dalam hatinya, membenarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan lisannya dia harus mengucapkannya. Ini bagi siapa? Bagi mereka yang kafir ingin masuk ke dalam agama Islam. Harus begitu. Adapun orang yang lahir dari orang tua yang muslim-muslimah, maka dia muslimun walau lam yantiq bisyahadatain. Maka hukumnya dia muslim meskipun dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pendapat yang mu'tamad yang dipegangi oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan tadi kita mengutip ijma' yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala tentang masalah ini. Karena itu jika ada pendapat yang lain
yang bertentangan dengan hal ini, meskipun itu ada dalam kitab, sebagian kitab para ulama, tidak bisa untuk dipegangi. Kenapa tidak bisa dipegangi? Padahal itu ada dalam kitab sebagian ulama. Karena bertentangan dengan ijma'. Karena bertentangan dengan hadis. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ijma' sudah tegak. Wal ijma'u hujjah, dan ijma' adalah hujjah dalam Islam. Imam Nawawi sudah menyebutkan ijma' tentang itu. Demikian juga para ulama-ulama lainnya sudah mengutip ijma' tentang disyaratkannya bagi orang kafir yang masuk ke dalam agama Islam untuk dihukumi sebagai seorang muslim harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena ada memang pendapat yang seperti itu, bahkan zahir dari nazaman muallif di sini seakan-akan beliau menguatkan pendapat yang mengatakan bukan syarat, seakan-akan. Tetapi sebenarnya beliau pun berpendapat bahwa al-qaulul mu'tamad yang berdasarkan ijma' dari para ulama adalah bahwa an-nutqu bisyahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah syartun li sihhatil Islam bagi orang kafir yang masuk ke dalam agama Islam. Hadirin rahimakumullah, sekedar tasdik saja tidak cukup. Di antara dalil yang tadi telah kita sebutkan ada dalil lain. Di antaranya adalah hadis tentang Abu Thalib. Abu Thalib paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia membenarkan Islam. Dia membenarkan agama Islam. Dia membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya Abu Thalib melindungi dakwah Islam. Sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, diangkat menjadi seorang nabi rasul, Abu Thalib melindungi dakwah Islam dari gangguan-gangguan orang-orang musyrikin Quraisy. Beliau yang melindunginya. Kenapa melindunginya? Karena beliau mempercayai, membenarkan Islam adalah agama yang benar. Dia tahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tahu dan dia membenarkan itu. Karena itu dia membelanya. Tetapi sayang, Abu Thalib tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tasdiq bil qalb, dia membenarkan dalam hati, tetapi dia tidak pernah mengucapkannya dengan lisannya. Maka Abu Thalib hukumnya adalah mati kafiran, mata kafiran, mati dalam keadaan kafir. Ada hadis yang menunjukkan itu, ada beberapa riwayat hadis yang memiliki makna yang sama. Bahwa dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab musannafnya, ketika Abu Thalib meninggal dunia, anaknya, siapa namanya? Ali bin Abi Thalib. Anaknya Ali bin Abi Thalib datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib kepada Nabi? Sayyiduna Ali mengatakan, inna ammaka asyaikhal kafir qad mat. Madza tara fihi? Wahai Rasulullah, inna ammaka, sesungguhnya paman kamu, asyaikhal kafir. Siapa yang mengucapkannya? Ali bin Abi Thalib, anaknya sendiri. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya paman kamu, asyaikhal kafir, orang tua yang kafir, qad mata, dia telah mati. Madza tara fihi? Bagaimana pendapatmu tentangnya? Diapakan ini? Dia sudah mati. Orang tua yang kafir, pamanmu Abu Thalib telah mati.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, ara antughasilahu wa tujinnahu. Aku berpendapat agar kamu itu memandikannya dan menguburkannya. Nah, tidak disolati karena dia mati dalam keadaan kafir. Nah, saya melihat kamu memandikannya dan kemudian menguburkan ayah kamu, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib mata kafiran. Berdasarkan hadisnya jelas. Kalau ada ya kemudian pendapat yang mengatakan Abu Thalib muslim, maka bertentangan dengan hadis ini. Bertentangan dengan hadis ini. Dia itu dihukumi sebagai kafir karena apa? Karena dia tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Diriwayatkan ketika Abu Thalib sedang sakit menjelang ajalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menjenguknya. Rasulullah sangat berkeinginan pamannya Abu Thalib itu bisa masuk ke dalam agama Islam. Sangat pingin pamannya itu masuk ke dalam agama Islam. Sangat pingin. Karena itulah maka Rasulullah berusaha keras untuk agar pamannya ini masuk ke dalam agama Islam. Sehingga di saat-saat detik-detik terakhir menjelang meninggalnya Abu Thalib, Rasulullah datang dan membisiki Abu Thalib, wahai pamanku, ucapkanlah 2 kalimat syahadat. Kalau kamu segan, malu, maka bisikkanlah 2 kalimat syahadat di telingaku. Gak usah keras-keras, gak usah diumumkan kepada banyak orang. Ucapkan 2 kalimat syahadat di telingaku, bisikkan saja. Jika itu dilakukan, Rasulullah akan memintakan ampunan untuk Abu Thalib. Karena kalau kafir gak bisa dimintakan ampunan kepada Allah. Maka Rasulullah sangat ingin sekali Abu Thalib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu beliau mengatakan Allahumma ghfir lahu. Selesai. Ingin seperti itu, sangat ingin. Tetapi apa? Abu Thalib melihat di sekelilingnya ada pembesar-pembesar Quraisy. Dia enggan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia enggak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Meski harus membisikkannya saja, dia tidak mau. Akhirnya mata kafiran, mati dalam keadaan kafir. Karena itulah maka di dalam Al-Quran dikatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak akan bisa menciptakan hidayah di hati orang yang kamu inginkan untuk masuk ke dalam agama Islam. Tetapi Allah itu yang menciptakan hidayah di hati orang yang Allah kehendaki. Man ahbabta di sini artinya bukan berarti Rasulullah mencintai orang kafir. Bukan berarti Rasulullah mencintai Abu Thalib yang kafir. Tetapi man ahbabta artinya orang yang kamu suka untuk masuk ke dalam agama Islam. Innaka la tahdi, sesungguhnya kamu wahai Muhammad itu tidak bisa menciptakan hidayah di hati orang yang kamu ingin dia masuk ke dalam agama Islam. Man ahbabta itu maknanya. Tetapi Allah menciptakan hidayah di hati orang yang Allah kehendaki. Di sini Abu Thalib, Rasulullah menginginkan dia untuk masuk ke dalam agama Islam. Tetapi hidayah bukan Nabi yang menciptakannya. Hidayah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Sehingga meskipun Nabi sangat berkeinginan pamannya Abu Thalib mati dalam keadaan muslim, tetapi Allah tidak berkehendak, maka tidak terjadi. Yang terjadi adalah kehendak Allah, bukan kehendak seseorang. Paman Nabi
yang mendukung dakwah beliau mati dalam keadaan kafir, karena Allah tidak berkehendak Abu Thalib mati dalam keadaan muslim. Hidayah Allah yang menentukannya, Allah yang menciptakannya. Ayah Nabi Ibrahim alaihissalam, Azar, mati kafir. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lot, mati dalam keadaan kafir. Anaknya Nabi Nuh, Kan'an, mati dalam keadaan kafir. Para nabi itu telah berusaha untuk menyampaikan hidayah kepada mereka. Mereka hanya penyebab hidayah, bukan pencipta hidayah. Tetapi Allah berkehendak yang berbeda dengan kehendak mereka, sehingga mereka tetap dalam kekufurannya, menolak keimanan, menolak untuk masuk ke dalam agama Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pendapat yang berdasarkan nas syara' dan berdasarkan ijma' yang telah dikemukakan oleh para ulama. Nah, kemudian kita lanjutkan. Faqila syartun kal amal tadi. Amal, kalau amal itu memang dia bukan syarat sahnya iman, bukan syarat sahnya Islam, tetapi dia adalah syarat sempurnanya Islam. Nah, harus dipahami di sini, karena di sini lafadznya umum sekali, karena yang namanya matan dia dalam bentuk nazam lagi, sehingga kita harus betul-betul jeli dan faham. Faqila syartun kal amal, maksudnya bukan berarti bahwa amal itu syarat sahnya Islam. Bukan seperti itu. Karena amal, melakukan sholat, puasa, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya, meninggalkan perkara-perkara yang haram, itu bukan syarat untuk disebut sebagai seseorang itu untuk muslim. Tetapi dia adalah syarat untuk kesempurnaan iman. Bukan syarat keabsahan iman Islam, tetapi syarat untuk kesempurnaan Islam. Nah, harus dibedakan, karena salah dalam hal ini itu menjadi masalah. Seseorang yang berpendapat bahwa amal adalah syarat sahnya Islam, maka nanti dia akan beraliran menjadi khawarij. Karena artinya dia akan mengkafirkan seseorang yang tidak mengamalkan ajaran Islam. Kalau ada seseorang itu, seorang muslim, dia meninggalkan salat karena dia meyakini amal adalah syarat sahnya iman, syarat sahnya Islam, maka dia akan mengkafirkan orang yang enggak sholat. Dia akan mengkafirkan orang yang enggak puasa Ramadan. Dia akan mengkafirkan orang yang berhukum dengan selain hukum Islam secara mutlak. Dia akan mengatakannya seperti itu. Dan ini ajaran Khawarij yang seperti itu. Bahwa seseorang itu menjadi kafir dengan sebab dosa yang dilakukannya. Itu ajaran Khawarij. Kita tidak meyakini keyakinan seperti itu. Nahnu la nukaffiru ahlal qiblati bidzambin ma lam yastahillahu. Kita tidak mengkafirkan seorang muslim dengan sebab dia melakukan dosa, meninggalkan kewajiban atau melakukan perkara yang haram, tidak. Selama dia tidak menghalalkannya. Kalau dia menghalalkan yang haram atau menganggap yang wajib sebagai sebuah yang bukan, sesuatu yang bukan wajib, maka di sini dia jatuh kepada kekufuran. Tetapi selama tidak seperti itu, seseorang dia meninggalkan perkara yang wajib karena malas, dia melakukan perbuatan yang haram karena mengikuti hawa nafsunya dengan tetap meyakini hukumnya yang haram, maka dia tetap dihukumi sebagai seorang muslim. Itu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan Khawarij. Maka kita mengatakan di sini bahwa
al-amal syartun likamalil iman, syartun likamalil Islam. Bahwa seseorang disebut sebagai mukminun kamilun, seorang mukmin yang sempurna, yang imannya sempurna, yang Islamnya sempurna, manakala dia mengamalkan syariat Islam, menjalankan yang wajib dan meninggalkan perkara yang haram. Mukminun taqiyun, mukminun salihun, mukminun kamilul iman. Seorang mukmin yang sempurna imannya. Hadirin rahimakumullah, wa qila bal syatrun wal islama syarahanna bil amal. Ini pengertiannya seperti yang sudah kita jelaskan, bahwasanya amal adalah syarat dari sempurnanya Islam, iman, bukan dia syarat sahnya Islam atau iman. Beda dengan an-nutqu. Kalau an-nutqu bisyahadatain, maka dia adalah syarat sahnya Islam, iman bagi orang kafir yang mau masuk ke dalam agama Islam. Kecuali apabila orang itu tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat, misalnya dia bisu, maka tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat, tasdiq bil qalb pada dirinya, itu sudah sah untuk dihukumi dia sebagai seorang muslim. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.